Kita ngumpul di tengah dulu aja kali ya. Halo, 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 halo. Ya, ini di ruangan pertama. Jadi teman-teman ini sekarang berada di mana ruang transit. Jadi ruang transit ini sebenarnya ruang gerak. Sendiri itu ada di sebelah timur saya. Ya, itu ruang tamunya Pak Gubernur. Jadi teman-teman tadi habis dari Pendopo, misalnya teman-teman nih tamu Pak Gubernur, biasanya transit dulu di sini nih. Ya, transit dulu. Jadi di sini ada suguhan, ada welcome drink gitu. Jadi teman-teman ini kalau misalnya tamu Pak Gubernur, di sini dulu nunggunya nih sebentar sambil ngobrol, sambil menikmati jamuan yang ada gitu. Nanti baru setelah Pak Gubernur selesai, baru deh diterima di dalam gitu. Ya silakan aja teman-teman sambil mau foto-foto, mau sambil memberinya nggak ada karena ini dibuka buat umum. Jadi kita melarang buat di satu minggu ini makan dan minum gitu karena ya kita nggak mau kalau besok kan udah kantor lagi nanti kotor ya kena deh. Ya, oke, silakan berfoto teman-teman. Jadi arsitektur dari gedung ini sebenarnya dipertahankan dari aslinya dulu dari apa namanya rumah dinas ya, rumah dinas gubernur, arsitekturnya kolonial. Jadi ini ya dulu difungsikan sama di ruang tamunya. Jadi ruang tamunya dulu cukup besar ya, gitu. Sekarang dimanfaatkan jadi ruang transit. Jadi ini semua masih asli dari saat restorasinya dari tahun 1500 sampai waktu itu dibuka kembali sekitar tahun 1970. Jadi ini adalah salah satu bangunan cagar budaya di Jakarta. Jadi oleh Pemprov DKI Jakarta tetap dijaga aslinya gitu. Jadi kita pengen bangunan ini masih bisa nanti anak cucu kita juga lihat aslinya itu dari kota Jakarta itu seperti ini gitu. Jadi sama kita semua ada. Zona reklamasi. Next. Nah, kalau ini harga tanah. Ada yang mau beli tanah bisa lihat dulu di sini, bisa dicek. Harga ini market price ya. Di mana diupdate setiap 6 bulan sekali oleh KW BPN. Jadi bukan NJP. Ini harga pasar. Di sini yang paling mahal itu di Jakarta Selatan sekitar 236 juta per meter persegi. Jadi kalau mau buat tempat sampah aja di situ 2 meter bisa setengah miliar. Kemudian ada lagi next. Nah ini yang tadi saya bilang portal smartcity.jakarta.go.id. Kalian yang mau mencari tahu atau mau melihat informasi apa saja bisa diakses di sini. Kalau yang tadi itu untuk aparatur, kalau yang ini untuk masyarakat. Oke, masih banyak lagi informasi-informasi yang ada di smartcity.jakarta.go.id. Tapi saya cuma lihat sampai sini. Kita next lagi ke sebelah kiri atas itu ada CCTV juga, tapi ini CCTV lain. Biasanya kalau curah hujan di Jakarta tinggi, kami lebih memfokuskan untuk memonitoring CCTV yang ini. Jadi kalau misalnya ada sinyal banjir, itu kita langsung bisa berdalam kepada pihak yang berwenang untuk segera menindaklanjuti. Kemudian yang paling di bawah itu ada juga puncak. Di sini setiap laporan itu mempunyai beberapa kategori di situ, kemacetan, pelanggaran, segala dan sebagainya. Itu ada pun dinas-dinas yang terkait atau mempunyai andil di dalam laporan tersebut untuk ditindaklanjuti. Di sini yang paling banyak itu ada di dinas perhubungan karena setiap harinya ada ribuan laporan hak parkir dan kemacetan yang masuk. Ya. Kemudian kanan atas ada lagi CCTV sama. Bedanya CCTV ini bisa digunakan untuk menganalisis. Ya, contohnya ruangan ini. Ruangan ini saya bagi sebagai wilayah yang steril. Artinya nggak boleh ada satu tutup pun di sini atau nggak boleh ada satu orang pun yang masuk ke sini. Kalau misalnya nanti ada yang masuk ke sini, nanti akan ada alert kepada saya.
Transport Bagi Peduli. Kegiatan Gali Kreativitasmu ini adalah kegiatan komunitas lebah dalam rangka mengenalkan berbagai macam ide kreativitas dan menggali potensi yang ada serta menambah wawasan anak-anak yang memiliki keterbatasan ekonomi dan pengetahuan. Tujuannya selain menggali berbagai kreativitas untuk mereka, juga menambah wawasan tentang sejarah ibu kota Jakarta serta perkembangannya, dan menambah pengetahuan tentang teknologi informasi melalui Jakarta Smart City. Untuk peserta kegiatan Gali Kreativitas ini terdiri dari 2 yayasan. Yang pertama Yayasan Anak Binaan Balanik, dan yang kedua Yayasan Anak Binaan Rumah Singgah Suara yang berada di Jakarta Timur. Untuk selanjutnya, dengan hormat Ibu Vivi Mustalika untuk menyampaikan sepatah 2 kata-kata dari komunitas lebah. Tempat dan waktu kami persilakan. Hari ini kita semua bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat, serta tidak lupa salam serta salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Susi dan Bapak dari Dinas Pendidikan Jakarta. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya akan memperkenalkan diri dulu bahwa kami yang menyelenggarakan acara Gali Kreativitas ini adalah dari komunitas lebah. Kami ini bukan peternak liar atau penghasil madu, tapi kami sekumpulan teman-teman kami ini ingin seperti lebah, karena lebah adalah ciptaan Allah yang banyak manfaatnya. Jadi kami bermimpi ingin menjadi manusia yang bermanfaat bagi banyak orang. Hanya itu mimpi kami, dan pada hari ini kami mengadakan Gali Kreativitasmu. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat. Paling tidak anak-anak jadi tahu bahwa ibu kota negaranya sudah sebegitu canggihnya. Itu saja. Mudah-mudahan juga acara ini bisa terus berjalan dan komunitas lebah bisa terus ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk anak-anakku dari komunitas lebah di Balai Kota DKI Jakarta. Kepada anak-anakku dalam rangka kunjungan edukatif untuk menggali kreativitas bersama komunitas lebah. Kegiatan ini penting sekali karena kalian dapat mengetahui bahwa Balai Kota DKI Jakarta tempat berkantor gubernur dan wakil gubernur serta pejabat lainnya. Anak-anakku dapat memperoleh informasi di Balai Kota, antara lain mengenai sejarah Kota Jakarta di ruang tempo dulu dan nama-nama gubernur dari masa ke masa. Kalian juga bergembira dengan menonton film tentang Jakarta dengan segala dinamikanya. Kegiatan ini juga sangat positif untuk menggali kreativitas dan membuka wawasan tentang Kota Jakarta dari masa ke masa yang dapat kalian tuangkan pada lomba melukis di atas kaos nanti. Selamat bergembira anak-anakku, menikmati wisata Balai Kota. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuknya. Terima kasih. Anak-anakku, selamat berkarya. Semoga kalian dapat menyengat anak-anak yang lain dengan kebaikan. Terima kasih. Lagi mau mengingatkan kepada adik-adik semua, tujuan kita hadir di sini adalah untuk sama-sama menggali wawasan dan kreativitas. Jadi harapannya pulang dari sini nanti sudah tahu apa sih yang dipelajari dari gedung Balai Kota, apa sih yang kita sudah pelajari dari Jakarta Smart City ini, suatu perkembangan teknologi yang sangat luar biasa ya adik-adik. Tadi sudah kita lihat semua ya sama-sama ya. Nah ini contoh gambar yang apa ya, bukan idealis sih, tapi bukan juga abstrak saja pada bentuknya. Tapi kalau misalkan kalian ada yang namanya alirannya abstrak gitu ya, cuma warna-warna doang boleh loh. Jadi kita kan lukis itu kan punya banyak aliran ya, jadi setelah kalian itu memakai konsep apa
Oke. Nah sekarang coba diwarnain deh. Nah sebelum kami sudah sediakan di mangkuk plastik ini masing-masing cat kan dan sudah dikasih air, cuman belum diaduk. Nanti kalian kalau mau mulai silahkan diaduk dulu airnya dengan catnya itu. Kalau misalkan kurang airnya, maksudnya supaya nggak terlalu kental, boleh tambahkan air lagi ya istilahnya. Nah kalau udah campur rata itu baru yang dikasihkan ke kaosnya. Tapi ini kan kaosnya kan kadang-kadang kan ketarik-tarik. Jadi kalian boleh boleh dibantu tangan yang lainnya supaya nggak kelipet-lipet gitu. Iya. Ini biasanya kalau media kaos kan dia akan menyerapkan, jadinya perlu berkali-kali untuk aplikasi catnya gitu. Nah kalau misalnya kalian pengen warna orange gitu, karena di masing-masing kelompok itu ada 5 warna merah, warna biru, warna hijau, kuning, dan hitam ya kira-kira ya. Jadi kalau misalkan kalian mau warna orange ini, ada yang tahu nggak? Kalau warna orange itu bikinnya dari warna apa? Ya? Hebat ya. Kalau misalkan ada yang mau pakai warna orange, silahkan ambil merah dan kuning bisa campur. Gitu. Kalau mau lebih orange berarti merahnya lebih banyak. Kalau mau lebih kuning berarti kuningnya lebih banyak. Nanti coba nyampurnya minta kakak yang ada di sini, mungkin di atas orang kali ya kasiran. Oh, apa? Mangkuk kecil. Oh iya. Udah disediain piring kertas. Nah kalian bisa campur warna di situ, ya. Nah nanti udah selesai pakai kuas kan kasiran kan? Nah bisa saya pakai kuas terus diapain kasiran? Dicuci, ya. Setelah dicuci sampai benar-benar bersih, baru nanti kita bersihkan lagi dengan lap yang udah disediakan. Jadi walaupun kelihatannya sudah bersih, jangan langsung dimasukin ke cat yang lain lagi. Takutnya di dalam sini masih ada warna-warna yang tersisa, ya. Jadi setelah kita cuci sama air beningnya, kita keringkan di lap yang udah disediakan, ya. Karena lapnya terbatas, satu kelompok satu, jadi diharapkan tidak berebutan. Oke, yuk kita udah bisa mulai. Oke. Selamat